Pada suatu hari, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang anak lelaki yang mengeringkan ponselnya dengan pengering rambut dan tidak pernah mengaktifkan mode pesawat sebelum lepas landas. Orang-orang menyuruhnya berhenti, tapi dia tidak mendengarkan. Jadi, para penumpang menempelkannya dengan selotip di sayap pesawat dan dia mengalami penerbangan yang sangat berangin dan buruk. Soal selotip itu tidak benar, tapi mari kita lihat beberapa kepercayaan umum tentang ponsel pintar dan apakah itu benar atau palsu. Nomor 1, habiskan total bateraimu sebelum mengisi ulang. Salah. Baterai yang digunakan pada ponsel sekitar 10 tahun yang lalu memang akan bertahan lebih lama jika kamu gunakan sampai 0 sebelum ponsel dicas. Baterai lithium-ion yang digunakan saat ini lebih baik digunakan di rentang antara 40% dan 80%. Jika kamu sering menggunakannya sampai 0 sebelum mengecasnya lagi, bersiaplah untuk mengganti baterainya setiap 6 bulan atau lebih. Nomor 2, ponselmu aman tanpa pelindung layar. Benar. Ponsel pintar layar sentuh generasi pertama membutuhkan perlindungan luar dari goresan, benturan, dan retakan. Saat ini, layar ponsel cukup kuat. Dua hal yang tidak bisa ditoleransi adalah pasir dan batuan keras. Jadi, kalau kamu tidak menghabiskan banyak waktu di pantai atau sering menjatuhkan ponsel di lantai, kamu tak perlu menggunakan pelindung layar. 3, kamu bisa mengeringkan ponsel basah dengan pengering rambut. Salah dan berisiko. Secara teknis, kamu bisa mengeringkan ponsel dengan pengering rambut, tapi tidak disarankan karena itu menyebabkan ponsel terlalu panas. Ponsel tidak suka panas. Adakah cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? Beras mungkin? 4, jika pengering rambut terlalu panas, cukup masukkan ponsel ke dalam kantong beras. Salah. Kecuali perangkatmu tahan air, jangan jatuhkan ke dalam bak mandi, bahkan jika kamu selalu sedia sekantong beras. Beras dapat menyerap kelembapan, tapi tidak di bagian dalam ponselmu. Dan yang lebih buruk, serpihan beras bisa memasuki celah-celahnya dan menyebabkan kerusakan yang lebih parah. 5, pengisian daya semalaman tidak baik untuk ponselmu. Salah. Ponsel generasi pertama sebenarnya tidak suka dicas semalaman. Tapi untungnya, ponsel menjadi makin pintar dari waktu ke waktu. Ponsel generasi terkini punya perlindungan ekstra pada chip dan perangkat lunaknya yang mencegahnya mengisi daya lebih dari 100%. Saat mencapai titik itu, proses pengisian akan berhenti secara otomatis. 6, menutup aplikasi latar merupakan cara pasti menghemat baterai. Salah. Saat kamu meninggalkan satu aplikasi dan menggunakan yang lain, aplikasi pertama tersimpan di dalam RAM untuk dibuka kembali pada kondisi yang sama saat kamu meninggalkannya. Algoritma multitasking ini membantu menghemat daya. Lalu, saat mematikan aplikasi yang tidak digunakan secara manual, kamu menghabiskan lebih banyak daya. Nomor 7, makin tinggi megapikselnya, makin baik fotonya. Salah. Berapa megapiksel yang dimiliki kamera ponselmu? Salah satu teman saya baru-baru ini memamerkan kamera ponselnya yang 48 megapiksel. Tapi setelah melihat foto-fotonya, sepertinya kamera ponsel saya yang 12 megapiksel bisa memotret dengan lebih baik. Alasannya, kualitas megapikselnya lah yang penting, bukan kuantitasnya. Saat pabrikan memaksakan megapiksel lebih tinggi pada kamera ponsel, sensor kamera tidak sanggup menahannya. 8, jangan menyimpan ponselmu di sebelah kartu kredit, atau ia akan berbelanja daring dan menghabiskan uangmu. Hanya bercanda, ini juga salah. Mitos mengatakan bahwa kartu akan kehilangan daya magnetisnya jika kamu sering mendekatkannya dengan ponsel. Sebenarnya, medan magnet ponsel tidak cukup kuat untuk itu. Magnet kulkas? Mungkin, tapi tidak untuk ponsel. 9, menggunakan Wi-Fi umum gratis adalah persoalan untung-untungan. Benar, Wi-Fi gratis adalah penyelamat saat berlibur ketika data roaming sangat mahal dan kamu tidak mau membeli SIM lokal. Tapi itu satu-satunya situasi kamu bisa menggunakannya dan tetap harus hati-hati serta gunakan VPN. Jangan cantumkan data pribadi atau detail perbankanmu saat menggunakan Wi-Fi gratis. Itu karena mereka terbuka untuk umum, termasuk peretas yang masuk untuk mencuri data. Hotspot Wi-Fi adalah yang terburuk karena tidak butuh autentikasi untuk koneksi.
10. 4G menghabiskan lebih banyak data daripada 3G. Salah. 4G memuat volume data yang sama dengan lebih cepat daripada 3G. Ia memang menghabiskan sedikit lebih banyak baterai, hal yang sama berlaku untuk 5G. Jadi, jika ingin menghemat baterai, kamu mungkin bisa menggunakan 3G, kecuali harus mengunduh sesuatu dengan lebih cepat. 11. Pengisi daya cepat dapat merusak ponselmu. Salah. Pengisi daya cepat mengirim lebih banyak listrik ke ponsel sehingga terisi lagi dalam setengah waktu biasa atau bahkan lebih cepat. Ada yang bilang itu dapat merusak baterai. Faktanya, pengisi daya cepat melambat saat mencapai titik antara 60-80%, kemudian menyelesaikan proses pengisian dengan kecepatan biasa. Jadi, ponsel tak akan kelebihan arus. Yang perlu dikhawatirkan mungkin panas berlebih, tapi baterai toh tetap akan aus seiring waktu. 12. Makin besar RAM, makin bagus ponselnya. Salah. Apa kamu sering menggunakan 5 aplikasi sekaligus? Kalau tidak, kamu tidak perlu membeli ponsel dengan RAM 8GB atau disebut Random Access Memory atau memori akses acak, karena itulah kegunaan RAM. Ponsel dengan 4 atau bahkan 3 GB dengan prosesor kuat dapat bekerja cukup cepat untuk memungkinkanmu beralih antara aplikasi dan melakukan hal-hal lain. Dan itu lebih cocok untuk sistem operasi terbaru. 13. Kamu membutuhkan layar ponsel 4K. Salah. 4K bagus untuk layar yang besar seperti TV atau layar komputer. Sedangkan untuk ponsel, itu tak terlalu dibutuhkan. Mata manusia tidak dapat melihat sesuatu yang lebih tinggi dari 2K atau bahkan Full HD pada layar sekecil itu. Terlebih lagi, makin banyak piksel yang harus dikendalikan perangkat keras ponselmu, maka makin banyak baterai yang dihabiskan. 14. Ponsel pintar adalah sumber radiasi. Ini benar, tapi jenis radiasinya adalah radiasi elektromagnetis yang aman bagi manusia. Tidak, kamu tidak bisa memasak telur di antara 2 ponsel yang berdering. Itu hanya mitos. Kamu akan butuh sekitar 7.000 ponsel untuk bisa menghangatkan telur. Itu pun hanya sedikit hangat. 15. Kamu tidak boleh menggunakan ponsel saat dicas. Salah, kamu boleh menggunakannya dan itu aman, tapi kamu harus tahu hal itu memperlambat proses pengisian daya. Apa kamu menggunakan ponselmu saat dicas? Atau kamu ragu tentang keamanannya? Beritahu saya di kolom komentar ya. Omong-omong tentang pengisian daya, 16. Ponsel terisi lebih cepat dalam mode pesawat. Cukup benar. Saat beralih ke mode pesawat, ponselmu berhenti terhubung ke jaringan dan melacak posisimu. Ketika fungsi-fungsi ini dinonaktifkan, ponsel menggunakan lebih sedikit energi. Hal ini memang mempercepat proses pengisian daya, tapi tidak cukup cepat. Kamu mungkin hanya bisa menghemat sekitar 10 menit. 17. Gadgetmu dapat mengganggu sistem pesawat. Ini salah satu masalah yang sering dipertanyakan orang-orang yang sering terbang. Dan itu benar. Sebuah ponsel mungkin tak akan mengacaukan penerbangan. Tapi jika ada banyak penumpang mengabaikan perintah, alihkan perangkat ke mode pesawat, hal itu akan sangat mengganggu sistem penerbangan pesawat. Jadi sebaiknya jangan ambil risiko. 18. Jika kamu mengeluarkan kartu SIM, tak akan ada yang bisa menemukanmu. Salah. Jika kamu pikir seseorang mungkin ingin melacak lokasimu, mereka tetap bisa melakukannya, bahkan jika kamu mengeluarkan kartu SIM. Trik itu mungkin berhasil di film mata-mata, tapi pada kenyataannya, kamu bisa dengan mudah ditemukan berkat GPS, selama kamu masih menggunakan ponsel itu. 19. Ponsel pintar berbahan plastik adalah yang terburuk. Salah, terdapat pro dan kontra. Tapi pada dasarnya, ponsel berbahan plastik sama seperti ponsel berbahan logam atau kaca. Itu bahkan punya beberapa kelebihan, lebih murah, lebih ringan, dan tak mudah rusak bahkan jika kamu menjatuhkannya. Lagi pula, bodi plastik membuat penerimaan sinyal lebih mudah. 20. Satu-satunya pengisi daya yang aman adalah yang asli. Produsen ingin kamu mempercayai hal itu, tapi itu sebenarnya salah. Kecuali jika kamu membeli yang murahan, pengisi daya dan kabel pihak ketiga yang berkualitas benar-benar aman untuk ponsel pintarmu. Mereka punya mekanisme keamanan bawaan, seperti pengecas asli,
dan ponselmu tidak akan terbakar. 21. Mode kecerahan otomatis adalah cara tepat untuk menghemat baterai. Meredupkan layarmu memang membantu menghemat baterai, tapi mode kecerahan otomatis dilengkapi dengan sensor cahaya yang mungkin akan menghabiskan lebih banyak daya karena harus mengumpulkan dan menganalisis data keadaan sekitar untuk menentukan kecerahan yang tepat. Jadi, apa sudah jelas? Baik. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan dengan teman. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.